Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda, Samhita, buku 1, bagian 1, halaman 20. Purwajika, Prataka, Prataka Pramuridya, Resi Barawajah, Medan Titi, Sudi Purmuti, Tayor Wantara, Maweda Dewata Agni Chandra Gayatri, ayatnya Agna, Ayahi, Witayigrano, Hamyaditai, Niutastasi, Barnisi, Agni. Sudah saya scan. Silakan Anda baca sendiri. Jadi kurang bukti apa lagi? Ya, kalau kalian belum punya kitab Weda, beli ya, baca sendiri ya. Bagaimana tradisi tahlilan itu memang diambil dari tradisi Hindu. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Kit. Jadi ada ceritanya itu, ya seperti tadi lah, orang Hindu yang sudah masuk Islam membongkar dengan kitab yang Weda, ya nomor sekian 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 sekian, itu adalah tradisi Hindu. Kita akan bahas, tapi Pak Git akan membuat satu terminologi dulu ya. Jadi sebelum masuk ke langkah yang berikutnya, Pak Git kawal dulu, atau Pak Git ceritakan dulu tentang sejarahnya gitu ya. Budaya tahlilan itu yang di Jawa ya, yang di Jawa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 1000 hari yang terakhir. Nah, ini ada 7 langkah lah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya ada dituliskan oleh santrinya Sunan Kalijogo gitu. Dituliskan yaitu waktu awal manusia itu dilahirkan, jadi proses dari hamil pertama hingga dilahirkan itu kan 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Nah, itu setiap langkah ya, setiap langkahnya itu ada 7 step menurut tulisan tersebut ya. Jadi ada kalau dibagi 40 hari, 280 hari itu jadi 7 langkah. Jadi ada pertama ahadiyah, kemudian wahdah, wahidiyah, dan alam roh dan lain-lain, hingga akhirnya adalah alam insan kamil, yaitu alam kelahiran. Jadi 7 proses gitu. Pada saat meninggal atau kematian, ini pun mengalami 7 proses, yaitu di proses hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, setahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Jadi balik lagi ke alam ahadiyah. Jadi dari insan kamil, kemudian alam kubur gitu ya. Katakanlah alam kubur itu 3 hari gitu ya. 3 hari ini perhitungannya sebetulnya sudah menjalani 3000 tahun ya di dalam kubur. Nah, ceritanya seperti itu. Kemudian dari alam kubur ini ke alam barzah, kemudian ke alam roh dan sebagainya, hingga ke balik lagi ke alam ahadiyah. Jadinya ini begini teman-teman gambarannya, lahirnya ahadiyah, proses insan kamil yang langkah ke-7, dan begitu meninggal ini ibaratnya roh ini akan balik lagi ke alam yang tadi, awal mula tadi, alam ahadiyah tadi. Jadinya itu 7 proses, 7 proses. Cuman bedanya pada saat kelahiran itu prosesnya, setiap proses itu cuma 40 hari, jadi 280 bagi 47 langkah. Tapi pada stepnya balik ke alam itu terjadi 7 langkah juga. Cuman 3 hari, 7 hari itu ya, 40 hari, 100, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Cuman kalau tadi yang dikatakan, ini adalah ada di kitab Weda. Tapi kalau Pak Git cek ke teman Pak Git yang di Hindu Bali, itu rata-rata nggak ada itu. Nggak ada acara 3 hari, 7 hari itu nggak ada. Jadi kalau menurut Pak Git ini mungkin gitu ya, mungkin Hindu yang lainnya atau Hindu India gitu ya. Katakanlah dalam klaim tersebut ya, katakan ini Islam memakai tradisi Hindu, terus apa salahnya? Kan nggak ada salahnya juga kalau itu kebaikan. Katakan ini sebuah tradisi ya, dalam pada waktu itu ya, penyebaran
Islam di tanah Jawa terutama, ini nggak semudah yang dia pikirkan. Dan rata-rata orang yang menyatakan seperti ini ya golongannya memang sedikit, bukan golongan Islam yang mayoritas gitu. Sedikit, mereka baru datang di abad 18 19, ya, biasalah, udah sedikit merasa ini adalah budaya Timur Tengah, budaya-budaya lokal ini disalahin semua. Bukan cuma tahlilan, tapi juga selamatan, kemudian sekatenan, terus termasuk acara syukuran, ya macam-macam lah, termasuk wayang itu disalahin semua sama golongan ini. Dengan dalil mereka melakukan bahwa itu adalah melanggar apa yang diperintahkan Nabi. Gitu ya. Oke lah, anggaplah klaim ini benar gitu aja lah. Jadi kita melakukan itu. Tapi kan nggak ada bedanya. Beda pagi. Kalau kita ketahui ya Lebaran yang namanya Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha ini kan juga tradisi, bukan suatu hal yang dari langit. Tradisi artinya sebelum Islam itu ada, itu udah ada tradisi. Jadi bangsa Persia dulu, bangsa Arab ya, itu punya tradisi Lebaran atau Hari Raya Id itu 2 kali dalam setahun, yaitu Nairus dan Mahrojan. Tadi konsepnya bukan yang seperti Idul Fitri yang sekarang. Pada saat itu patokannya itu masih bulan Masehi ya, artinya bulan Hijriah kan belum ada pada saat itu. Nah ini sama Rasul Nabi Muhammad ini dirubah. Budaya ini, tradisi ini dirubah, digunakan sebagai hari raya Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Jadi Islam itu nggak lepas dari tradisi Arab, bukan agama yang turun dari langit gitu ya. Misalnya Lebaran itu perintah dari langit, Lebaran Haji perintah dari langit, nggak gitu. Semuanya adalah tradisi manusia. Tapi mereka mengklaim, memang rata-rata banyak umat Islam itu mengklaim kalau ini adalah perintah Tuhan dari langit gitu. Makanya disebut agama Samawi itu agama langit. Karena menurut mereka atau klaimnya itu adalah semua adalah berasal dari langit. Tapi sebetulnya tidak ya, termasuk katakanlah seperti akikah gitu ya. Jadi udah Lebaran Haji ya sama Lebaran Idul Fitri, terus masuk akikah. Akikah ini juga budaya tradisi lama yang sudah ada di Arab yang dirubah gitu, yang dimodifikasi oleh Nabi untuk menjadi syukuran lah, istilahnya berbagi kebahagiaan terhadap orang lain. Jadi budaya-budaya itu termasuk haji gitu ya, itu juga budaya-budaya lama gitu ya. Kita naik haji itu juga budaya lama, bukan yang seperti diklaim lain turun dari langit itu, enggak, semua berdasarkan adalah tradisi. Dan prinsip dasar sebuah agama atau DNA agama menurut Richard Dawkins itu adalah agama itu bisa bertahan bukan karena kebenarannya, tapi karena beradaptasi dengan alam setempat. Kalau mereka nggak mampu beradaptasi, nggak bisa masuk. Jadi DNA itu agama asalnya dari mana gitu. Kalau mereka mampu beradaptasi dengan agama lokal atau budaya lokal, nah ini mereka mampu bertahan. Yang sudah terbukti orang yang melakukan tahlilan itu saat ini adalah kelompok-kelompok mayoritas. Akhirnya Islam yang ada di sini yang melakukan tahlilan yang paling banyak timbang yang tidak melakukan tahlilan. Sebetulnya doa ini juga diucapkan tiap hari Jumat. Itu kan ada tuh doa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang mati itu kan tiap hari Jumat, khotbah Jumat itu didoakan lah seperti itu. Ini pun memang konsepnya adalah berbagi juga ya, salah satunya berbagi kan biasanya kalau orang tahlilan tuh dapat berkat ya, itu dari kata berkah ya, berkat, karena pulangan dibawa berkat, biasanya seperti itu. Tapi bagi yang tidak mampu ya juga tidak usah memaksakan gitu, artinya tahlilan dengan keluarga sendiri atau ya cukuplah berapa orang gitu tanpa mengundang orang lain berdasarkan ekonomi yang tidak mampu, karena ini biaya cukup besar gitu. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah berdasarkan tulisan Sunan Kalijogo atau tulisan santrinya Sunan Kalijogo
Ya itulah tadi perhitungan stepnya gitu ya, 7 langkah waktu masa mau hidup, kemudian 7 langkah begitu meninggal, mau lagi masuk ke alam yang sebenarnya. Yang katakan 3 itu udah 3.000 tahun di alam kubur, kemudian yang 7 berarti 7.000 tahun, hingga 1.000 hari berarti itu 1.000.000 tahun dia sampailah di alam dulu dia bermula. Nah itu konsepnya seperti itu. Tapi kalau ini diklaim seperti tadi, ini Hindu, yang kalau Pak Git cek juga ke Hindu Bali, ini nggak ada budaya seperti itu. Tapi ya oke lah, berdasarkan Weda tadi, oke lah diklaim seperti itu. Tapi kan nggak salah juga. Kalau suatu budaya itu diadopsi, digunakan sebagai ini kan pemikiran ulama juga, bukan orang-orang sembarangan. Maksudnya ulama-ulama yang ada di Jawa ini juga berpikiran lebih maju gitu. Bagaimana cara mengembangkan Islam? Kalau tiba-tiba datang menyalah-nyalahkan dengan kekuatan kecil ya, maksud Pak Git, kondisi saat itu kan ya katakan agama asli Kapitayan, kemudian ada Hindu, ada Buddha. Islam ini datang tiba-tiba menyalahkan orang gitu, mengkafir-kafirkan, apa yang terjadi? Ya dibunuh. Dan ini sudah terjadi gitu loh, di kitab Mushoroh itu seperti itu ya, sekitar di abad 10, nah itu sudah terjadi seperti itu. Jadi Sultan Al-Gabah itu dari Persia mengirimkan untuk menyebarkan agama Islam 20.000 keluarga, tapi tinggal 1 tahun itu tinggal 2.000 keluarga, artinya 90% itu musnah, dibunuh oleh Nusantara. Karena cara penyebarannya seperti tadi, nyalah-nyalahin orang, tidak mau beradaptasi, ya, konsepnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan ini mengambil budaya atau tradisi itu juga nggak ada salahnya. Malah juga dulu udah dicontohkan sama Nabi sendiri gitu, mengambil budaya yang non Muslim, budaya budaya Lebaran Haji dan Lebaran Idul Fitri itu nggak mengambil dari Nairus dan Mahrojan ya. Kemudian juga akikah juga mengambil dari budaya katakanlah jahiliyah. Nah seperti itu. Jadi sesuatu yang baik diambil, diolah, diadaptasikan menjadi sesuatu yang baik, ini kan nggak masalah. Yang penting tujuannya baik. Kecuali kalau kita ambil ini tradisi Hindu, terus membuat bunuh-bunuhin orang, buat bohongin orang, nah, itu baru salah. Kalau dipakai terus dikombinasikan kan nggak ada salahnya. Kalau Pak Git sendiri tetap menyukai Islam yang masih ada nuansa Nusantara. Gitu. Jadi bukan Islam yang Timur Tengah sana, bukan. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.